Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma rizqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Ayo, qala al-mu'allif rahimahullah, wal hukmu bi ghairi hukmillah. Kemudian diantara maksiat lisan yang selanjutnya adalah menjalankan hukum selain hukum Allah, selain syariat yang turun kepada Rasulullah. Itu adalah suatu perbuatan maksiat. Ini seperti menjalankan hukum buatan manusia. Ini di dalam kalau seandainya orang menganggap atau mengingkari hukum Allah atau syariat, atau menganggap bahwa hukum buatan manusia dan hukum Allah itu sama sederajat, maka itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa hukmal jahiliyyati yabkhun. Terus wan nadbu. Kemudian diantara perbuatan maksiat lisan selanjutnya adalah an-nadab. An-nadab itu menyebutkan kebaikan mayit dengan suara yang keras. Misalkan orang mati, "Oh, kamulah penolong hidupku, kamulah sandaran hidupku." Itu namanya nadab. Wan niyahah, bedanya apa dengan niyahah? Wan niyahah, bedanya apa dengan an-niyahah? Kalau an-niyahah itu berteriak dengan cara histeris, berteriak secara histeris karena sebab adanya musibah, kematian seseorang. Ini kalau disengaja itu haram. Disengaja dia berteriak karena ada musibah kematian. Beda kalau orang apa namanya? Berbeda kalau orang tidak disengaja, kan beda gitu. Kalau orang tidak disengaja sama yang disengaja. Kalau orang nggak disengaja padahal biasa aja tapi dia teriak-teriak. Itu kan ada kalau orang memang apa istilahnya, tabiatnya begitu, apalagi perempuan gitu kan, yang mati anaknya teriaklah pasti. Tapi itu kan tidak disengaja. Beda kalau tidak disengaja. Nah, yang haram adalah tadi berteriak dengan histeris karena musibah kematian kalau seandainya hal tersebut dilakukan dengan cara sengaja. Terus wa kullu qaulin yahussu ala muharramin, dan setiap perkataan yang mendorong untuk melakukan kemaksiatan. Au yufattiru an wajibin, atau melemahkan dari melakukan hal yang wajib. Udahlah, nanti dulu aja sholatnya nanti aja, sekarang main lagi aja terus. Atau sini dulu, tak nanggung, ini satu episode lagi.
Jadi hingga akhirnya tunda keluar aja waktunya misalkan, atau udahlah sikat aja, mangga orang nggak kelihatan satu mah diambil. Kata orang mau nggak ketahuan sama yang punya, ambil aja. Nah itu contoh-contoh dari perkataan yang mendorong untuk melakukan yang diharamkan atau meninggalkan, melemahkan orang dari meninggalkan atau melakukan sesuatu yang diwajibkan. Paham itu? Contoh doang, apapun itu, bagaimanapun bentuknya. Jadi kaidahnya itu tadi. Wa kullu kalamin yaqdahu fid din, dan setiap perkataan yaqdahu yang unsur penghinaan, perkataan ada mengandung unsur penghinaan fid din, di dalam agama. Jadi misalkan seperti perkataan sebagian orang, terlalu ini orang katanya belajar terlalu terlalu luas, belajar ilmu agama itu bikin ribet, itu perkataan kufur. Orang katanya kalau terlalu belajar banyak ilmu agama hidupnya akan ribet, itu perkataan kufur. Jadi itu contoh dari perkataan yang di dalamnya ada unsur penghinaan terhadap agama. Au fi ahadil anbiya, atau mencela seorang nabi. Au al ulama, jadi ulama, mencela ulama. Awil Quran, atau Al-Quran. Aw syai'in min sya'airillah, atau sesuatu dari syiar-syiar agama Islam. Seperti menghinakan sholat, menghinakan zakat, menghinakan azan, menghinakan wudu dan lain sebagainya, maka itu adalah suatu kekufuran, suatu riddah. Wa minha, dan diantara maksiat lisan adalah at-tazmir, main seruling, bermain seruling, niup suling. Suling itu banyak macamnya. Ada yang tahu nggak, kecil, main muter terus ujungnya gede, itu sama seruling jangan. Tuh ada yang lurus doang gitu kan, tapi ujungnya sama juga gede, yang muter-muter. Main seruling. Begitu juga seluruh alat-alat musik yang diharamkan. Terus wasukutu 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, diam dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi kalau tanpa ada udzur syariat yang sesuai dengan syariat, haram orang berdiam diri
dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau seandainya dia mampu, dia merasa aman, wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak hanya dalam suatu permasalahan yang gede. Misalkan dalam contoh kecil, temennya lagi ngobrolin, lagi gibah, dua orang lagi gibah, dia pukul aja dikit itu ya, hidungnya, woi jangan ngomongin orang, misalkan gitu, haram, jangan gibahin orang, haram, gitu. Contoh kecil, artinya itu apa? Berarti contoh dari nahi munkar. Artinya tidak permasalahan itu yang harus yang gede. Itu kan contoh-contoh yang istilahnya mungkin sering kita lewati, kan? Beda anak-anak sekarang lagi ngapain ditanya, lagi pada gibah katanya. La haula wala quwwata illa billah. Gibah di mana? Haram. Haram. Jadi meninggalkan satu meninggalkan satu hal yang diharamkan itu lebih afdal dari melakukan banyak hal-hal yang disunahkan. Paham itu? Karena meninggalkan satu hal yang diharamkan itu hukumnya wajib. Tidak bergibah itu hukumnya wajib. Tidak berbohong itu hukumnya wajib. Dan tentu hal yang wajib itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan banyak amal-amal yang sunnah, amal-amal yang sunnah. Terus waqatmul ilmil wajib, kemudian diantara maksiat lisan yang selanjutnya adalah memendam ilmu yang wajib. Artinya memendam itu tidak mau mengajarkan, tidak mau mengajarkan ilmu yang wajib. Ma'wujubit talib, dengan adanya murid. Jadi murid itu ada yang datang kepada kami pengen belajar mukhtasar, ya wajib diajarin, wajib untuk diajarin. Kalau seandainya ilmu tersebut adalah ilmu yang wajib, yang disebut dengan ilmu din ad-daruri atau ilmu hal. Jadi manusia itu akan baik-baik saja selama mereka mengambil ilmu dari para ahlinya, selama mereka mengambil ilmu dari mereka yang amanah, yang sikoh, terpercaya. Akan tetapi sebaliknya, kalau manusia mengambil ilmu dari orang-orang yang kerdilnya, artinya yang jeleknya, orang-orang yang bukan ahlinya, maka akan hancur itu manusia. Terus wadhahiku li khurujir rih, nyengir kalau ada yang kentut, ketawain, wah udah kenceng bau lagi. Kan nggak ada, kan biasanya begitu. Nah kenceng bau lah. Ya haram kentut. Kenapa ya? Di situ ada unsur menyakitkan, menyakiti. Au ala muslimin istihqaran lahu, atau mentertawakan seorang muslim untuk mengejeknya, menghinanya. Haram. Misalkan karena masih bocil, masih atau pangkatnya lebih rendah misalnya. Terus waqat musyahadati, kemudian tidak memendam persaksian, artinya tidak mau bersaksi tanpa ada uzur. Diminta persaksian gitu,
dia menyaksikan suatu kejadian, misalkan ya yang ada aturannya di dalam syariat kan, di sana ada persaksian. Kalau seandainya dia diminta untuk dimintai persaksian, menjadi saksi, dia menolak, tidak mau bersaksi, maka haram. Wa tarku raddis salamil wajibi alaika, kemudian tidak menjawab salam yang wajib atas dirimu. Jadi apa hukum atau salam yang bagaimana yang wajib untuk dijawab? Adalah salam satu orang bayi satu orang, seorang muslim ketemu misalnya terhadap satu orang muslim lagi yang mana jenis kelaminnya sama, laki-laki dengan laki-laki lagi. Jadi seorang muslim laki-laki ketemu seorang muslim laki-laki bilang assalamualaikum, maka wajib untuk dijawab. Misalkan Yunita ketemu Yaya, assalamualaikum, bilang waalaikumsalam, wajib dijawab. Kenapa? Orang muslim dengan jenisnya sama nggak? Adapun kalau seandainya satu terhadap banyakan, misalkan seperti penceramah assalamualaikum banyakkan orang, maka apa hukumnya? Adalah sunnah bagi mereka yang menjawabnya. Wa tahrumul qiblatu lil haji wal mu'tamir, kemudian diharamkan berciuman bagi yang sedang haji dan umrah. Bisahwatin, kalau seandainya ciumannya dengan syahwat. Walisaimin fardon, begitu juga haram berciuman bagi orang yang berpuasa fardu, artinya puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, seperti puasa nazar. Nah, in khasyal inzal, kalau seandainya dia berciuman takut keluar maniknya, karena sebab apa? Ciuman tadi. Waman la tahillu qublatuhu, jadi dan haram juga berciuman dengan seseorang yang tidak halal untuk dicium. Dari perempuan ajnabiyah haram berciuman dengan seorang yang tidak halal bagi dia, seperti perempuan ajnabiyah. Kalau nyiumnya kucing gimana? Setelah dia gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah berdoa.